Ya oke guys, kali ini gue bakal lanjutin tentang light novel Silent Witch lagi ya. Dan ya seperti biasa, ini bakal pakai TTS lagi. Dan oke, selamat mendengarkan ya. Dia bersedia. Bab 8, Penyihir Tak Berhati. Sebagai ketua OSIS, Felix harus bertanya kepada mereka yang bertanggung jawab atas pertunjukan itu. Sementara penonton menganggapnya sebagai tontonan yang menyenangkan dan penampilan yang hebat merupakan suguhan yang langka, mereka yang berada di balik layar tahu bahwa itu adalah satu demi satu kejadian yang tak terduga. Menurut penyelidikannya, bubuk peledak yang digunakan untuk efek khusus telah tertiup angin kencang. Semua staf pendukung bersikeras bahwa bubuk itu telah terpasang dengan kuat, tetapi mengingat betapa dahsyatnya keruntuhan panggung, tidak jelas apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Untungnya, kebakaran itu tidak sampai mengakibatkan kebakaran besar, tetapi jika Glenn tidak tahu cara menggunakan ilmu sihir terbang, dia dan Eliane pasti akan mengalami luka parah. Oh, Tuan, saya hanya merasa sangat takut. Petik 2. Begitu dia selesai bertanya, Eliane mendekat padanya. Dia mendongak ke arahnya, air mata indah mengalir di wajahnya, jelas ingin dia menghiburnya. Itu sudah cukup bagi Felix untuk menebak apa yang telah terjadi. Ah, jadi dialah orangnya. Dan dia mungkin juga berada di balik luka-luka Ralph sebelumnya. Betapa bodohnya, pikirnya, tatapannya dingin. Namun, ia tetap bersikap penuh perhatian. Tetapi drama itu sukses, berkat aktingmu dan Dudley yang terampil. Penampilanmu sebagai Ralph dan Amelia sangat cocok untuk pasangan pertama kerajaan itu. Petik 2. Terima kasih banyak. Petik 2. Oh, ngomong-ngomong soal Dudley, di mana pahlawanmu? Petik 2. Saya tidak tahu, Tuan. Penyebutan nama Glenn membuat suasana hati Eliane tampak menurun. Saya merasa kasihan pada Dudley, tetapi menjadikannya pemeran pengganti adalah pilihan yang tepat. Felix sudah tahu sejak Glenn pindah bahwa dia adalah murid salah satu dari 7 orang bijak. Itulah sebabnya sang pangeran merekomendasikannya untuk peran itu. Jika Eliane mencoba sesuatu, dia yakin Glenn akan mampu melakukannya. Dan bocah yang tidak tahu apa-apa itu telah memenuhi harapan Felix dengan sangat baik. Penyihir penghalang telah mengintip urusanku, jadi aku waspada terhadap muridnya, tetapi dia terbukti cukup berguna, pikir Felix. Memikirkan hal ini dalam benaknya, dia memerintahkan staf drama untuk menyingkirkan set yang rusak itu. Eliane menatapnya seperti ingin diperhatikan, tetapi sang pangeran adalah pria yang sibuk. Dia tidak punya waktu untuknya. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, berniat untuk membantu menyiapkan pesta dansa, Eliane menarik lengan bajunya. Pangeran Felix, maukah kau memberiku kehormatan untuk berdansa denganku tahun ini? Petik 2. Felix hampir tertawa. Tahun ini, memang, Eliane mendatanginya setiap tahun, menginginkan tarian pertamanya. Itu adalah acara tahunan saat ini. Dan menolaknya bukanlah suatu pilihan. Dia adalah sepupu keduanya dan kandidat utama untuk pernikahan, yang didukung oleh Duke Clockford sendiri. Tentu saja, jawabnya, jika Anda menginginkannya, saya akan menerimanya. Petik 2. Itulah jawaban yang aman, dan biasanya, itu akan memuaskannya. Namun, hari itu, dia sangat gigih. Saya ingin sebuah janji, Tuan, sesuatu yang terlihat. Petik 2. Jelas apa yang dimintanya, hiasan bunga tradisional. Dia memohon untuk mendapatkannya. Felix belum pernah sekalipun mengikuti tradisi ini. Selain sibuk, ia juga harus berganti pasangan dansa karena situasi yang tidak menentu, diminta, dan terkadang tamu akan diutamakan. Selain itu, jika ia memberi seseorang hiasan bunga, itu bisa dianggap sebagai tanda bahwa ia telah memutuskan pasangan hidupnya. Sesaat, bayangan seorang gadis melintas di benaknya. Monica telah memberitahunya, dengan senyum kaku, bahwa mawar putih di dadanya adalah jimat untuk mencegahnya mempermalukan dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi wanita itu seandainya dia mengatakan itu sebenarnya adalah ajakan berdansa. Jika Felix memberinya setangkai mawar kuning yang diikat pita biru dan mengajaknya berdansa, bagaimana reaksinya? Pipinya tidak akan memerah seperti Eliane. Malah, dia mungkin akan pucat pasi dan menggelengkan kepalanya begitu keras, sampai-sampai kepalanya hampir terbang, sambil tergagap bahwa dia tidak bisa melakukannya, bahwa itu terlalu berat baginya. Jimat, Cyril, itu namanya bermain curang, dan ketika Felix bahkan tidak punya kebebasan untuk memberi seseorang setangkai mawar. Dia mendengar suara gesekan di bagian belakang mulutnya. Oh, tidak, aku tidak bisa tersenyum menarik jika aku menggertakkan gigi belakangku, bukan. Dia menegur dirinya sendiri, sambil membentuk ekspresi senang di depan Eliane. Saya tidak terlalu tertarik dengan hiasan bunga itu, tapi... Di balik senyumnya, dia teringat pada gadis yang telah mempermainkan hatinya malam itu di Kurlapton. Saat ini, aku hantu. Aku tidak ada, aku hanya hantu bernama Monica, jadi... Petik 2. Tangan kecilnya terulur ke arahnya karena malu. Undangan lembut dan canggung yang dia buat karena pertimbangannya terhadapnya. Mari kita nikmati sisa malam ini sebagai hantu bersama, Ike. Petik 2. Jika dia hendak memberikan bunga kepada seseorang, dia ingin memberikannya kepada gadis itu. Bukankah itu akan sangat menyenangkan? Setelah berurusan dengan Eliane, Felix mampir ke gedung sekolah untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum pertandingan. Saat itu hampir musim dingin, dan matahari terbenam lebih awal. Langit di luar jendela sudah diwarnai dengan semburat jingga senja. Tak lama kemudian, bel akan berbunyi menandakan berakhirnya bagian umum dari festival tersebut. Semua siswa akan kembali ke asrama, berpakaian, dan menuju ke pesta dansa malam itu. Dia juga akan kembali ke asramanya, segera setelah pemeriksaan terakhirnya selesai. Sang pangeran berjalan menuju lorong di lantai pertama, sambil memikirkan rencana untuk malam itu. Tuan, terdengar suara dari belakangnya. Felix berhenti. Seorang pemuda ramping dengan rambut keperakan yang diikat rapi di belakang lehernya sedang bergegas ke arahnya, Wakil Presiden, Cyril Ashley. Kalau dipikir-pikir, aku tidak banyak melihatnya hari ini, pikir Felix. Di tahun-tahun sebelumnya, dia selalu berada di sisi sang pangeran, bersikeras untuk menjaganya. Hai, Cyril, jawabnya. Aku jarang melihatmu hari ini. Petik 2. Maaf, Tuan, tangan saya agak penuh, kata Cyril, menundukkan alisnya dengan nada meminta maaf. Kemudian ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dan dia terkesiap. Maaf, Tuan, tapi ada serangga di rambut Anda. Petik 2. Tepat saat ia mengulurkan tangan ke arah kepala sang pangeran, sesuatu yang hitam melompat melalui jendela dan mengenai lengannya.
Makhluk itu mendesis tajam padanya. Itu adalah seekor kucing hitam dengan mata emas. Seekor kucing, itu pasti kucing liar, kata Cyril. Tunggu sebentar, Tuan, saya akan mengusirnya. Petik 2. Dengan wajah gelisah, wakil presiden menurunkan lengannya dan mencoba menangkap kucing itu. Sayangnya, saat ia berlutut dan mengulurkan tangannya, hewan itu menggunakan kepalanya sebagai batu loncatan dan melompat, berlari melewati Felix. Kenapa, kau? Teriak Cyril kesal sebelum melihat sesuatu di belakang sang pangeran. Matanya terbelalak. Felix juga mendengar langkah kaki, perlahan, dia berbalik. Saat cahaya jingga matahari sore masuk melalui jendela, seorang gadis mungil berambut coklat muda berjalan ke arah mereka. Dia adalah Monica Norton, akuntan Dewan Siswa. Kucing itu berlari ke arahnya, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengambilnya sebelum melepaskannya keluar jendela. Apakah cuma aku, pikir sang pangeran, atau memang ekspresinya terlihat sangat kosong saat ini? Felix hendak memanggilnya, tetapi Monica berbicara lebih dulu. Ia menatap Cyril yang berdiri di belakangnya. Tuan Cyril, katanya, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Bisakah kita pergi ke ruangan lain? Petik 2. Apakah ada masalah? Jawab Cyril. Monica berlari menghampiri mereka dan memainkan jarinya. Cara berlarinya yang lamban, gerakan kekanak-kanakan, dan ekspresi gugup serta murung sama seperti biasanya. Tidak masalah, katanya. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang harus kukatakan padamu sebelum pesta dansa. Dia mengepalkan tangan di depan dadanya, lalu menatap Cyril dengan ekspresi mendesak. Itu pasti kau, Lord Cyril. Kumohon. Petik 2. Matanya yang putus asa terpaku pada Cyril sendirian, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang penting untuk diungkapkan kepadanya. Dia bahkan tidak melirik Felix sedikitpun. Sang pangeran tanpa sadar mencengkeram kain di dadanya. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya menyala dan membara. Baiklah, aku akan mendengarkan apa yang ingin kau katakan, kata Cyril. Terima kasih. Aku tidak ingin orang lain mendengarkan, jadi, kesini, kata Monica sambil menarik ujung jaket Cyril. Jarang sekali dia mengulurkan tangan kepada siapapun, apalagi menarik-narik baju mereka. Kenapa dadaku terasa sesak, pikir Felix. Baiklah, kata Cyril, kami akan segera melakukannya. Mohon permisi sebentar, Tuan. Petik 2. Tentu saja, kata Felix, tanpa sadar mengangkat tangan dan menutup mulutnya. Dia tidak ingin mereka melihat bahwa dia tidak tersenyum seperti pangeran yang tenang, baik hati, dan sempurna seperti biasanya. Monica menuntun Cyril ke ruang kelas yang kosong dan menghadapinya, punggungnya menghadap jendela. Cahaya matahari sore bersinar dari belakang dan membuat bayangan di wajahnya. Cyril menyipitkan matanya karena silau. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanyanya. Petik 2. Monica tidak berkata apa-apa. Wajahnya yang kekanak-kanakan tidak berekspresi, seperti saat ia sedang berhadapan dengan persamaan atau papan catur. Cyril mengernyitkan dahinya karena jengkel. Tepat saat itu, mereka mendengar bunyi lonceng. Festival itu kini ditutup untuk umum, dan para siswa akan mulai kembali ke asrama mereka, hanya menyisakan sedikit orang di gedung sekolah. Ding dong, ding dong, ding dong. Saat lonceng terakhir berbunyi, terdengar suara berderak kering, jenis suara yang hanya terdengar saat seseorang mengucapkan mantra petir. Sebelum suara lonceng memudar, cahaya kemasan muncul di sekitar Cyril, dan dia segera mendapati dirinya terkunci di dalam sangkar petir. Apa maksudnya ini, Lady Norton? Petik 2. Lord Cyril tidak akan pernah memanggilku Lady Norton. Dia selalu memanggilku dengan nama lengkapku atau gelarku di Dewan Siswa. Petik 2. Matahari sore menyinari wajah mudanya dalam bayangan, namun matanya bersinar dengan semburat warna hijau. Dengan suara tanpa emosi sedikit pun, dia bertanya pelan, siapa kamu? Petik 2. Monica suka ketika Cyril memanggilnya akuntan Norton. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah mengakuinya sebagai anggota Dewan Siswa, dan dia langsung duduk tegak ketika mendengarnya. Jadi ketika pria di depannya memanggilnya Lady Norton, dia merasakan gejolak yang mengerikan dalam hatinya. Kau akan memasukkanku ke dalam sangkar hanya karena aku memanggilmu dengan sebutan yang berbeda? Tanyanya. Ia melotot ke arahnya dari dalam penjara petir, tampak seperti Cyril yang asli. Ekspresinya yang keras kepala, rambut peraknya yang sangat rapi, dan tubuhnya yang ramping, dari segi jumlah, ia hampir sama persis. Namun Monica tahu lebih baik. Apakah kamu sudah memakai dasi pita itu sejak pagi ini? Tanyanya. Kenapa? Ada apa? Petik 2. Karena pita Lord Cyril ada di sini. Monica menyentuh hiasan bunga di dadanya dengan ujung jarinya. Yang lebih memberatkan adalah bros yang digunakan pria itu untuk mengencangkan pita. Cyril menderita hiperabsorpsi mana, dan dia mengenakan bros ajaib untuk melepaskan kelebihan mana. Bros Lord Cyril adalah benda ajaib, katanya. Tapi yang itu tidak. Petik 2. Dia bisa langsung tahu dengan menggunakan mantra deteksi. Itu dibuat dengan baik, tetapi pada akhirnya itu hanyalah tipuan permukaan. Monica melanjutkan dengan tenang, seolah-olah sedang memojokkan lawan dalam permainan catur. Saya melihat Lord Cyril sendirian di antara penonton selama babak pertama permainan. Namun, dia mengatakan kepada saya bahwa dia sedang bekerja dengan Lord Maywood saat itu. Petik 2. Cyril yang dilihatnya di antara penonton, kemungkinan besar, adalah seorang penipu. Pria ini pasti sedang menunggu kesempatan untuk mendekati Felix. Monica juga punya gambaran samar tentang siapa dia. Kenapa kamu pikir sangkar petir ini milikku begitu kamu melihatnya? Aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Petik 2. Kebanyakan orang, setelah melihat ilmu sihir tanpa mantra untuk pertama kalinya, berasumsi bahwa seseorang yang bersembunyi di dekatnya telah menggunakan mantra tersebut. Hanya ada satu orang di dunia yang dapat menggunakan mantra tanpa mantra, dan tidak banyak orang yang akan melihat Monica dan menyadari hubungan itu. Namun, pria ini yakin bahwa mantra petir itu miliknya. Kau tahu itu aku karena kau pernah melihat ilmu sihirku sebelumnya di kompetisi catur. Petik 2. Penyusup yang kabur dari kompetisi itu tampak persis seperti Eugene Pittman, guru dari Minerva. Awalnya Monica berasumsi bahwa pria itu kebetulan mirip dengannya, tetapi ternyata dia keliru. Mantra ilusi tidak bisa bertahan lama saat bergerak. Tapi kau sudah menggunakan penampilan Lord Cyril selama beberapa waktu. Apakah itu sihir manipulasi tubuh? Seperti mantra pengubah naga dari terakhir kali. Petik 2. Bibir lelaki itu perlahan melengkung membentuk seringai berbentuk bulan sabit. Tenggorokannya yang ramping bergetar karena tawa serak. Suaranya seperti madu yang direbus dan hangus, persis seperti penyusup di kompetisi itu.
Ahaha. Yah, kurasa kau bukan salah satu dari 7 orang bijak tanpa alasan, Monica Everett. Sejujurnya, aku masih tidak percaya. Membayangkan penyihir pendiam itu makhluk kecil. Petik 2. Monica juga tidak percaya. Sejauh pengetahuannya, sihir manipulasi tubuh terutama digunakan untuk menutup luka kecil atau ledakan kekuatan fisik sementara. Namun, di kompetisi, pria ini telah berubah menjadi orang lain menggunakan ilmu sihir pengubah naga, dan kini ia membuat dirinya tampak seperti Cyril. Ia bahkan mengubah struktur tulang dan pigmentasinya. Aku pernah mendengar rumor tentang ilmu sihir manipulasi tubuh milik kekaisaran, tapi aku sama sekali tidak menyangka kalau ilmu sihir itu secanggih ini. Dia mendengar bahwa kekaisaran mulai mengizinkan penelitian tentang ilmu sihir manipulasi tubuh sekitar setahun yang lalu sebagai bagian dari pengembangan ilmu sihir penyembuhan. Monica adalah seorang peneliti rumus-rumus sihir, jadi dia tahu teknik-teknik pria ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dalam 1 tahun. Penelitian yang diperlukan pasti sudah dimulai jauh lebih awal, meskipun dia tidak tahu apakah penelitian itu berskala nasional atau apakah pria ini telah melakukannya sendiri. Yang lebih saya khawatirkan adalah tujuannya. Jika dia mencoba membunuh Felix, pasti ada cara lain untuk melakukannya. Tindakan pria itu tidak masuk akal, baik di sini maupun di kompetisi catur. Apakah kau benar-benar ingin membunuh sang pangeran? Tanyanya, tidak mengharapkan jawaban langsung. Seperti yang sudah diduganya, jawabannya datang dalam bentuk tawa mengejek. Mengapa tidak mencoba dan memaksaku untuk mendapatkan informasi itu? Petik 2. Jadi kamu tidak punya niat untuk menyerah? Tanyanya, suaranya keras. Pria itu menarik kembali seringainya. Dia menatapnya dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan suara Cyril, menurutmu, apakah kau bisa menyerangku, Akuntan Norton? Petik 2. Kebanyakan orang akan mengalami penolakan psikologis saat menyerang seseorang yang tampak seperti teman atau orang yang mereka kasihi, meskipun mereka tahu itu bukan mereka. Pria ini memahami hal itu dan menggunakannya untuk memprovokasi Monica, mengambil suara dan ekspresi yang dimaksudkan untuk mengelabui pikirannya agar percaya bahwa dia berhadapan dengan orang yang sebenarnya. Namun Monica tidak ragu. Ya, aku bisa. Petik 2. Dia menatapnya dengan tatapan tanpa ekspresi, seperti tatapan yang diarahkan ke papan catur, dan berbicara dengan suara tanpa emosi. Aku hanya perlu menganggapmu sebagai angka. Petik 2. Dengan sengaja mengubah persepsinya, Monica membenamkan dirinya dalam dunia angka. Yang ia lihat hanyalah angka, tubuh manusia yang terbuat dari angka. Selama ia berada di dunia angka dan ilmu sihirnya, ia bisa menjadi sekuat dan sekejam yang ia butuhkan. Pria itu mendecak lidahnya dan mengernyitkan wajahnya karena kesal, suara Cyril dan wajah Cyril. Namun, semua itu tidak dapat menggoyahkan tekad Monica. Suara-suara dan perubahan ekspresinya hanya terdengar seperti angka. Terjebak di dalam sangkar petir, pria itu mengayunkan lengan kanannya. Lalu bagaimana dengan ini? Tanyanya sambil melemparkan botol kecil yang ada di balik lengan bajunya ke arah Monica. Apakah benda itu mengandung racun, asam, apapun itu, benda itu terbang di antara jeruji kandang, langsung ke arahnya. Pria yang berpura-pura menjadi Cyril, Ewan, tersenyum, yakin akan kemenangannya. Botol itu berisi racun yang sangat mudah menguap. Saat kaca pecah, racun akan menyebar ke seluruh ruangan, dan siapapun yang menghirupnya akan mulai kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Ewan tidak akan mengalami masalah, karena ia telah membangun ketahanan terhadap racun, tetapi penyihir kecil ini tidak akan memiliki kesempatan. Bahkan jika ia memasang penghalang pertahanan, racun akan mencair di udara, dan dapat dengan mudah melewatinya. Dan jika ia menggunakan penghalang yang secara khusus menargetkan racun, ia harus terus-menerus merawatnya. Saat Monica teralihkan oleh botol kecil itu, Ewan memanggil rekannya, Heidi, ke dalam ruangan. Dia telah menunggu di luar, mengenakan seragam akademi serendia dan berpura-pura menjadi seorang murid. Dia hampir selesai melantunkan mantra serangannya di lorong. Anak panah petir muncul di ujung jarinya. Dia mengarahkannya ke arah penyihir pendiam. Bagaimana dia akan menangani hal ini? Tanya Ewan. Mata penyihir pendiam terfokus pada botol yang terbang ke arahnya. Tepat sebelum botol itu menyentuh lantai di kakinya, hembusan angin bertiup dan menangkapnya. Dia pasti telah memutuskan untuk menghentikan botol itu sebelum pecah, alih-alih menggunakan penghalang untuk menghalanginya. Itu bukan pilihan yang buruk, tetapi sekarang Ewan yakin dia menang. Dia cepat-cepat melafalkan mantra dan terkekeh sendiri. Ini skakmat, gadis kecil. Pertarungan itu seperti catur, Anda hanya punya sedikit gerakan. Meskipun ada beberapa pengecualian, penyihir pada umumnya hanya bisa mempertahankan 2 mantra sekaligus. Sama seperti seorang ksatria yang bertarung dengan pedang di satu tangan dan perisai di tangan lainnya, penyihir cenderung melakukan pertempuran dengan mempertahankan 1 mantra ofensif dan 1 mantra defensif pada saat yang sama. Saat ini, Silent Witch sedang menjaga sangkar petir yang menjepit Ewan dan mantra angin untuk menghentikan botol itu. Dengan kata lain, dia tidak berdaya. Heidi akan menyelesaikan mantranya dan melancarkan serangannya. Pada saat yang sama, Ewan akan berubah menjadi naga untuk menaklukkan dan melumpuhkan Monica. Selesai. Sambaran, petir, petik 2. Saat Heidi melantunkan kata-kata terakhir mantranya, 15 anak panah petir melesat ke arah penyihir pendiam sekaligus. Serangan itu mustahil untuk dihindari. Monica tidak bergerak, dia hanya menatap anak panah itu, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia menggumamkan sesuatu, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Namun, itu bukan nyanyian. Analisis selesai. Petik 2. Suara berderak dan letupan pelan mulai terdengar. Kandang petir di sekitar Ewan meluas memanjang, menipis dan berubah bentuk. Apa ini? Mantra petir itu akhirnya menyempit menjadi benang-benang yang sangat halus, lalu menyebar dalam pola radial di depan Monica. Setelah itu, lebih banyak benang terbentuk, saling bersilangan dan menghubungkan benang-benang lainnya. Itu adalah jaring laba-laba, terbuat dari ilmu sihir petir. Semua anak panah petir yang ditembakkan Heidi terperangkap dalam jaring emas yang berkilauan. Tidak hanya itu, anak panah itu meleleh seperti gula panas, menyatu dengan mantra Monica. Sihir itu melahap anak panah itu, semuanya dalam waktu kurang dari sedetik. Ewan dan Heidi sama-sama terdiam. Mereka belum pernah melihat atau mendengar ilmu sihir yang dapat memakan mantra orang lain seperti itu. Sang penyihir pendiam berbicara untuk mengisi keheningan, suaranya masih datar. Tata letak sihir Cargodian yang disukai oleh sekolah sihir Durandese di Kekaisaran. Mudah disingkat, cepat diaktifkan, mata berwarna hijau menatap mereka melalui jaring laba-laba emas.
Namun, kekurangannya adalah betapa mudahnya susunannya dibaca. Mudah diserap dengan menggunakan mantra dengan susunan yang sama. Petik 2. Hanya dengan mendengar kalimat terakhir dalam mantra Heidi, penyihir itu telah memahami keluarga mana yang memiliki mantra itu dan susunan magisnya, lalu menciptakan jaring yang serasi. Secara teori, semua itu mungkin, tetapi hampir tidak mungkin dilakukan dalam hitungan detik. Ewan merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Jaring emas yang membentang di seluruh ruang kelas berkilauan dalam cahaya redup. Tepat di baliknya ada predator sejati yang kekuatannya tidak dapat mereka tandingi. Heidi dengan berani mencoba menyerangnya dengan mantra lain. Namun, sebelum mantranya selesai, jaring itu melebar dan menangkapnya. Setiap helainya yang berkilau adalah mantra petir yang sangat tipis, dan Heidi menjerit saat tersengat listrik dan jatuh ke lantai. Dan selama itu, penyihir pendiam itu tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Matanya masih tertuju pada Ewan, dia mengajak Heidi keluar hampir seperti renungan. Ewan adalah seorang penyihir dengan kekuatan langka untuk merekonstruksi tubuhnya sendiri secara bebas dengan ilmu sihir manipulasi tubuh. Orang-orang memanggilnya monster karenanya. Namun menurut Ewan, gadis kecil ini jauh lebih mengerikan. Jadi inikah kekuatan 7 orang bijak Ridel? Dia segera mengubah arah, mengaktifkan mantra pengubah wujud naganya. Jangan biarkan dia mengganggumu. Jaring itu tidak terlalu mematikan. Lengannya yang ramping, dibuat agar tampak seperti lengan Ciril, membengkak dan melebar, dan sisik-sisik biru muncul di kulitnya. Struktur tulang di jari-jarinya berubah, kukunya memanjang dan menajam, seperti cakar naga yang bengkok. Perubahan wujud naga tidak hanya menyebabkan peningkatan dramatis pada kemampuan fisik seseorang, tetapi juga memberi penggunanya ketahanan kuat terhadap serangan sihir, seperti yang dimiliki naga. Mantra petir sederhana tidak akan cukup untuk menghentikanku. Menutupi titik lemahnya, titik di antara kedua matanya, dengan tangan kirinya, Ewan maju. Sihir penyihir yang tidak diucapkan itu sangat cepat diaktifkan, tetapi dia memutuskan bahwa sihir itu tidak memiliki kekuatan yang besar. Ruang yang tertutup membuatnya sangat sulit untuk menggunakan sihir yang lebih kuat. Jika dia hanya melindungi dahinya, serangan penyihir itu tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Groh, petik 2. Cakarnya merobek jaring emas itu. Lengannya kesemutan karena sengatan itu, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikannya bergerak. Dia akan mampu menerobosnya. Saat dia hampir mengenai sasaran dan mengangkat lengannya, dia merasakan lengannya tiba-tiba membentur dinding tak terlihat. Ada dinding di sekelilingnya, tidak ada satupun yang bisa dia lihat, kemungkinan besar semacam penghalang yang dimaksudkan untuk menyegelnya di dalam. Itu jauh lebih kuat daripada bola air yang dia gunakan terakhir kali. Bahkan cakarnya yang diperkuat akan kesulitan menembusnya. Mencoba mengunciku sehingga kamu bisa membeli waktu untuk menelepon teman-teman kecilmu. Dalam kasus itu, dia hanya perlu menghancurkan penghalang itu sebelum dia sempat melakukannya. Bahkan penghalang terkuat pun dapat dihancurkan dengan serangkaian serangan berbasis mana berdensitas tinggi ke satu titik. Namun sebelum cakarnya dapat mencabik penghalang itu, sang penyihir bisu bergumam, jika aku menggabungkan ini dengan mantra api sumbu koordinat tetap yang sangat kecil, aku juga dapat menggunakannya untuk membuat kue. Petik 2. Apa? Gerutu Ewan tanpa disadarinya. Penyihir itu menatapnya lurus, tak ada kehangatan di matanya. Tapi naga lemah terhadap dingin, jadi aku akan melakukan ini sebagai gantinya. Petik 2. Sesaat kemudian, suhu di dalam penghalang itu turun drastis. Monica menggunakan sihir es untuk mendinginkan bagian dalamnya saja. Kecuali beberapa spesies tertentu, naga jauh lebih lemah terhadap dingin daripada manusia. Saat suhu tubuh naga turun, gerakan mereka menjadi sangat lamban. Karena Ewan telah berubah menjadi naga, hal itu juga berlaku padanya. Kesadarannya goyah, ia merasa seperti berada di dalam rumah es. Ia menggaruk pembatas itu dengan cakarnya yang panjang dan tajam. Sayangnya, jari-jarinya melemah dengan cepat, dan akhirnya, ia terjatuh ke dinding pembatas. Pandangannya kabur saat dia menatap sang penyihir diam. Gadis itu, yang masih belum tumbuh dewasa, mengamati sisik-sisik yang menutupi tubuhnya tanpa ekspresi. Matanya seperti mata seorang peneliti. Dia mencoba membaca dan memahami ilmu sihirnya. Itu sudah pasti bukan mata seseorang yang melihat sesama manusia. Ewan dapat mematikan bagian pikirannya yang mengenali orang, dan melihat mereka sebagai target yang harus dibunuh. Penyihir diam dapat melakukan hal yang sama, dengan mendaftarkan orang hanya sebagai sekumpulan angka. Apakah memang ada perbedaan? Ewan menggerakkan bibirnya yang mati rasa menjadi senyum sinis. Kau tanpa ampun merenggut nyawa manusia seperti mengambil bidak catur, jadi, begitulah dirimu sebenarnya, Monica Everett, Silent Witch. Petik 2. Ketika lelaki berwajah dan bersuara seperti Ciril menghadapkan Monica dengan kekejamannya sendiri, hal itu membuat pikirannya, yang tengah disibukkan dengan analisis mantra pengubah wujud naga, menjadi sedikit tumpul. Dia mungkin benar. Monica bisa melihat orang sebagai sekumpulan angka, yang berarti dia bisa menyakiti mereka tanpa merasa bersalah sedikit pun, entah dia mau atau tidak. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menjadi seperti Lana yang baik hati, dia tidak akan pernah sama lagi. Monica Everett melihat orang lain sebagai angka, dia adalah penyihir yang tidak berperasaan. Namun, jika hal itu memungkinkan dia melindungi orang-orang yang dia sayangi, apa perlunya dia menunjukkan belas kasihan saat menghadapi niat jahat? Monica menggunakan mantra es untuk mengikat lengan dan kaki pasangan yang jatuh itu ke lantai. Sekarang aku hanya perlu menelpon Nona Rin dan melapor kepada Tuan Louis dan... Kerja bagus sekali, teman Sage. Petik 2. Oh ya, dia berteriak mendengar suara tiba-tiba dari jendela. Dia berbalik dan melihat Louis duduk di bingkai, mengetuk tongkatnya di bahunya dan tersenyum. Kapan dia tiba? Dia menjatuhkan diri dari bingkai jendela dengan gerakan lincah, mengibaskan kepangnya yang panjang dari bahu dan punggungnya. Dari balik kacamata berlensa tunggalnya, matanya yang berwarna abu-abu keunguan berputar untuk melihat ke bawah ke arah dua penyusup yang terjatuh. Apakah Dragon Shifter itu orang yang sama yang menyelinap ke kompetisi catur? Petik 2. Ya, Tuan sepertinya dia menggunakan ilmu sihir manipulasi tubuh untuk berubah menjadi naga dan menyamar. Petik 2. Renung Louis, matanya menajam berbahaya. Jadi mereka dari Kekaisaran. Tawanya yang keras menutupi kata-katanya. Ciril palsu itu terkekeh dari tempatnya berbaring di lantai, tenggorokannya bergerak-gerak karena kejang. Petik 2. Tanpa mengedipkan mata, Louis menghantamkan kakinya ke belakang kepala pria itu.
Setelah memutar dan menekan sol sepatunya ke tengkorak pria itu, dia berkata dengan suara yang sangat sopan, "Kau benar-benar menyebalkan, jadi apa kau tidak keberatan untuk diam sebentar? Jika kau ingin berbicara, kau bisa melakukannya di penjara." Petik 2. "Ya ampun," kata lelaki itu. "Apakah kamu yakin punya waktu untuk bersikap begitu, santai?" Petik 2. Merasakan adanya maksud jahat dalam kata-katanya, Monica segera mengucapkan mantra deteksi yang belum diucapkan. Dia tidak menemukan mana yang mencurigakan dari kedua penyusup itu, tetapi saat dia memperluas jangkauan mantranya, dia merasakan sesuatu yang aneh datang dari dekat asrama anak laki-laki. Mana api terus membesar berputar-putar. Dia pernah melihat ini sebelumnya. "Spiral flame," teriaknya. Mata Louis membelalak. "Rin," bentaknya. Suara Rin terdengar beberapa detik kemudian. "Aku melihat sesuatu yang tampak seperti spiral flame di sebelah asrama anak laki-laki." Petik 2. Bahkan sekarang, suara Rin datar dan tanpa gairah. Louis berdecak dan melotot keluar jendela. "Bolehkah aku menitipkan mereka berdua padamu, rekan sageku?" Petik 2. "Ya, Tuan." Petik 2. Saat Monica mengangguk, Louis cepat-cepat melantunkan mantra terbang dan melompat keluar jendela. Spiral flame adalah benda ajaib yang dimaksudkan untuk pembunuhan, dan aset terbesarnya adalah kekuatannya. Bahkan cukup kuat untuk menembus penghalang Monica. Namun Louis adalah penyihir penghalang, dia akan mampu menutupnya sepenuhnya. Pria itu juga seorang penerbang berbakat, jadi dia pasti akan sampai di sana tepat waktu. Setelah Louis pergi dan keheningan kembali menyelimuti ruangan itu, penyusup laki-laki itu menyapa Monica sekali lagi. "Hei, bocah kecil." Petik 2. Monica mengawasinya dengan saksama, siap menyerang jika dia menunjukkan tanda-tanda sedikit saja sedang melantunkan mantra atau aktivitas mencurigakan lainnya. Masih dengan wajah menunduk, dia memutar lehernya untuk menatapnya. "Mungkinkah kamu tidak pernah mempertimbangkan bahwa mungkin ada lebih banyak dari kita?" Petik 2. Dia menggertak, Monica memutuskan dengan tenang. Dia mencoba mengalihkan perhatiannya, mencari celah untuk melarikan diri. Spiral flame adalah ancaman, tetapi Louis tidak akan kesulitan menghadapinya. "Nona Rin mengawasi sang pangeran, jadi aku harus tetap di sini." Sekalipun lelaki itu punya teman, dan sekalipun mereka menyerang Monica untuk berusaha menyelamatkan rekan senegaranya, dia bisa menggunakan ilmu sihirnya yang tak terucap untuk menghadapi mereka. "Lihat, bocah kecil, apakah kamu tidak penasaran tentang bagaimana keadaan Cyril Ashley yang sebenarnya?" Petik 2. Petik 2. Tempat terakhir Monica melihat Cyril yang asli adalah aula besar. Sejak saat itu, Monica tidak pernah melihatnya lagi. Ewan melihat bahunya berkedut. "Teman-temanku sedang memperhatikan kita saat kita berbicara," lanjutnya. "Jika kau menyerangku lebih jauh atau jika aku memberi isyarat, mereka akan mengambil pemilik sebenarnya dari wajah ini dan membunuhnya." Petik 2. "Dan begitulah cara penyusup itu mengancam penyihir diam," kata suara Rin di telinga Louis saat dia menggunakan sihir terbang untuk menuju asrama laki-laki. Dia menggertak, jawab Louis. "Biarkan saja." Petik 2. Rekannya mungkin tidak memiliki beberapa kualitas manusiawi yang penting, tetapi dia cerdas. Setidaknya, dia tidak cukup bodoh untuk mempercayai kebohongan yang begitu kentara. Louis melanjutkan perjalanannya menuju asrama, mengambil jalan yang paling tidak terlihat yang bisa dia tempuh dan membiarkan para penyusup itu bersama Monica. Matahari hampir sepenuhnya terbenam, dan warna nila mulai merembes ke langit di atasnya. Hanya masalah waktu sebelum warna malam menggantikan warna jingga yang masih terlihat di cakrawala. Louis merasakan dinginnya musim dingin yang akan datang tertiup angin di pipinya, tetapi ia memilih untuk tidak menangkisnya dengan penghalang. Sebagai gantinya, ia menggunakan mantra deteksi. Pengalaman tempur Louis yang luas dengan Magic Corps membuatnya lebih baik dalam mantra deteksi daripada Monica, dan ia segera menyadari sesuatu yang aneh tentang hasilnya. Respons mana yang ia tangkap tentu tampak seperti spiral flame, tetapi setelah dia mati lebih dekat, ekspansi mana itu tidak wajar. Itu umpan. Barang-barang sihir pada umumnya sangat mahal. Barang-barang sekuat spiral flame sangat sulit diperoleh. Benda ajaib di dekat asrama anak laki-laki mungkin adalah sesuatu yang lebih murah yang dibuat agar terlihat seperti benda ajaib. Mananya akan membengkak, berputar dan bergejolak, tetapi tidak akan pernah meledak. Tetap saja, benda sihir apapun yang menghasilkan api kecil sekalipun berpotensi menyebabkan kebakaran. Karena Rin tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari pangeran kedua, Louis lah yang harus mengambilnya. Dia mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak menyukai situasi ini. Seolah-olah musuh telah membuatku menari di telapak tangan mereka. Jelaslah bahwa jika mereka menyarankan keberadaan spiral flame dalam situasi itu, Louis, yang unggul dalam teknik penghalang, akan mengambilnya. Apakah umpan itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatianku, untuk menjauhkanku dari sana? Jika demikian, maka motif mereka adalah... Sebuah pikiran terlintas di benak Louis, tetapi pada saat itu, suara Rin terdengar di telinganya. Dan dia terdengar sangat putus asa. "Lord Louis, si penyihir pendiam, dia." Petik 2. "Apakah kamu tidak peduli apa yang terjadi pada Cyril Ashley?" Petik 2. Perkataan pria itu membuyarkan lamunan Monica. Ia memiliki pikiran yang tajam dalam berhitung, dan perhitungan-perhitungannya memberitahunya bahwa ini hanyalah gertakan. Namun hatinya membantah. Bagaimana jika dia mengatakan kebenaran? Kalau begitu Lord Cyril, dia akan mati. Dia tahu dia harus tetap tenang dan mencermati pernyataan pria itu, tetapi pikirannya tidak berfungsi dengan baik. Dia merasakan keringat dingin di punggungnya. Detak jantungnya berdegup kencang di kepalanya. Cyril selalu membantunya, meskipun tidak banyak, dia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dengan melakukan yang terbaik di festival sekolah. "Mari kita lakukan apapun yang kita bisa untuk membuat festival sekolah ini sukses." "Oke." Petik 2. Itulah yang dikatakannya, namun, dia masih belum melakukan apapun. Tidak, itu. "Ini bukan ancaman kosong, sayang," kata pria itu. "Kau tahu apa yang terjadi pada Eugene Pitman, bukan? Aku yang terakhir kali menjadi seperti ini." Petik 2. Guru dari Minerva yang wujudnya diambil oleh pria ini di kompetisi catur itu ditemukan terbunuh secara brutal. Lawannya lebih dari mampu melakukan pembunuhan, tanpa sedikit pun belas kasihan. Tidak. Saat Monica berdiri di sana dengan bingung, pria berwajah Cyril itu tertawa dengan cara yang sama sekali tidak seperti Cyril. Tawanya mengejek, yang dimaksudkan untuk menggertak. "Jika kau menghargai nyawa Cyril Ashley," katanya, "maka nonaktifkan mantramu." Petik 2.
Aku harus mengulur waktu sampai Tuan Louis kembali, pikirnya. Tapi bagaimana caranya? Terguncang oleh ocehan pria itu, Monica tidak menyadari penyusup lainnya, wanita dengan alis berwibawa, yang tengah bernyanyi dengan sangat lembut. Mantranya menghasilkan api kecil, yang perlahan mencairkan es yang mengikat lengan kanannya. Akhirnya, setelah esnya cukup tipis, dia melepaskan tangannya, membuka botol kecil yang tersembunyi di lengan bajunya, dan menggulingkannya ke kaki Monica. Di dalamnya terdapat racun yang sangat mudah menguap yang sama seperti yang dilemparkan pria itu kepadanya beberapa menit yang lalu. Dan saat Monica menyadari bau busuk yang menyengat itu, sudah terlambat. Petik 2. Bagian belakang kepalanya terasa geli, dan penglihatannya mulai kabur. Mengetahui bahwa dirinya sedang diserang, ia segera mencoba menggunakan formula ajaib. Sayangnya, karena pikirannya yang masih kabur, ia tidak dapat melakukan perhitungan yang diperlukan. Semua persamaan dan rumus yang indah itu menjadi kacau, terpecah-pecah, dan runtuh. Dia terjatuh ke lantai, anggota tubuhnya berkedut, saat kedua penyusup itu menghancurkan es yang tersisa dan berdiri. Kita punya 2 tujuan, kata lelaki itu. Yang pertama adalah pangeran kedua, dan yang kedua. Ia berlutut di samping Monica, menjambak rambutnya, dan mendekatkan wajahnya. Ia tersenyum kejam. Adalah untuk mengamankan penyihir